Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan tema yaitu zakat menggunakan mata uang kripto, apa hukumnya. Sedangkan menurut Muhammadiyah, pandangan Majelis Tajih terkait mata uang kripto sendiri yaitu yang dikutip oleh website Muhammadiyah, salah satu jenis mata uang kripto yang paling awal muncul dan populer adalah Bitcoin. Setiap transaksi Bitcoin dan uang kripto lainnya ini akan terhubung dalam sistem blockchain, yaitu buku kas digital yang dapat diakses oleh publik tanpa adanya perantara ketiga seperti bank. Dengan demikian, paling tidak terdapat 3 entitas penting dalam sistem blockchain dan kripto ini, yaitu transaksi, pencatatan, dan sistem verifikasi dan tempat penyimpanan transaksi. Di Indonesia, jika seorang ingin bertransaksi dengan instrumen keuangan ini dapat dilakukan melalui aplikasi yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan pedagang aset kripto yang memperoleh izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang di dalam aplikasi ini ditawarkan banyak jenis aset kripto. Mengenai hukum muamalah dengan mata uang kripto, telah ada beberapa lembaga otoritas fatwa keagamaan yang mengharamkan, seperti Al-Azhar lewat Majma' al-Buhuth al-Islamiyah dan Dar al-Ifta Mesir. Di Indonesia, MUI menfatwakan bahwa bermuamalah dengan Bitcoin atau sejenisnya hukumnya adalah haram, baik digunakan sebagai alat tukar juga alat komoditas. Sementara itu, Majelis Tajih dan Tajih PP Muhammadiyah memandang mata uang kripto dilihat dari dua sisi, sebagai instrumen investasi dan sebagai alat tukar. Dalam kerangka etika bisnis yang diputuskan oleh Majelis Tajih dan Tajdid dalam Musyawarah Nasional di Padang tahun 2023, sebagai seperangkat norma yang bertumpu pada akidah, syariat, dan akhlak yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang digunakan sebagai tolak ukur dalam kegiatan bisnis serta hal-hal yang berhubungan dengan kripto tersebut. Pertama, yaitu kripto sebagai alat investasi. Sebagai mata uang kripto ini memiliki banyak kekurangan jika ditinjau dari syariat Islam, seperti adanya sifat spekulatif yang sangat kentara. Nilai Bitcoin ini sangat fluktuatif dengan kenaikan atau keturunan yang wajar. Selain sifatnya yang spekulatif, menggunakan Bitcoin juga mengandung horor atau ketidakjelasan. Bitcoin hanyalah angka-angka adanya underlying atau aset yang menjamin Bitcoin seperti emas dan barang berharga lainnya. Sifat spekulatif dan horor ini diharamkan oleh syariat sebagaimana firman Allah dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memenuhi nilai dan tolak ukur etika bisnis menurut Muhammadiyah, khususnya 2 poin ini, yaitu tidak boleh horor, hadis riwayat Muslim, dan tidak boleh ada maisir, surat Al-Maidah ayat 90. Kedua, kripto sebagai alat tukar yang kedua yaitu kripto adalah sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar, sebenarnya mata uang kripto ini hukumnya adalah boleh, sebagaimana kaidah fikih dalam bermuamalah. Penggunaan mata uang kripto sebenarnya mirip dengan skema barter. Selama kedua belah pihak sama-sama ridho, tidak merugikan dan melanggar aturan yang berlaku. Namun demikian, jika menggunakan dalil sad az-zariyah atau mencegah keburukan, maka penggunaan uang kripto ini menjadi bermasalah. Bagi Majelis Tajih, standar mata uang yang dijadikan sebagai alat tukar seharusnya memenuhi 2 syarat: diterima masyarakat dan disahkan negara yang di dalam hal ini diwakili oleh otoritas resminya seperti Bank Sentral. Penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar sendiri bukan hanya belum disahkan negara kita, akan tetapi juga tidak memiliki otoritas resmi yang bertanggung jawab atasnya. Belum lagi jika kita berbicara mengenai pelindungan terhadap konsumen pengguna Bitcoin. Dari hal-hal disampaikan di atas dapat diketahui bahwa terdapat kemudaratan dalam mata uang kripto ini. Karenanya, dalam fatwa tarjih yang terdapat di majalah Suara Muhammadiyah edisi 1 tahun 2022 menetapkan bahwa mata uang kripto hukumnya haram, baik sebagai alat investasi maupun sebagai alat tukar. Kemudian
Saya membaca artikel mengenai penggunaan Bitcoin sebagai pembayaran zakat. Di dalam artikel ini membahas tentang penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran zakat menurut perspektif hukum Islam. Apa hukumnya? Sedangkan menurut Muhammadiyah tadi itu haram. Tapi ada artikel yang meneliti hukum menggunakan Bitcoin untuk membayar zakat. Nah, di sini di dalam artikel ini ia mengangkat dari kasus yang ada di Masjid Sahweland di Hackney atau London yang menerima pembayaran zakat dalam bentuk cryptocurrency seperti Bitcoin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis kesesuaian penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran zakat dengan hukum Islam. Bitcoin merupakan mata uang digital yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Bitcoin memiliki beberapa keunggulan seperti transaksi peer-to-peer tanpa perantara, keamanan dan kriptografi, dan bebas dari inflasi. Namun Bitcoin juga memiliki kelemahan seperti tidak adanya nilai intrinsik, tidak ada lembaga otoritas yang bertanggung jawab, dan rentan terhadap tindak kejahatan seperti pencucian uang. Dalam perspektif hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat mengenai status Bitcoin. PWNU Jawa Timur menganggap Bitcoin sebagai harta virtual sehingga boleh digunakan untuk transaksi dan wajib dizakati. Sementara MUI melalui Fatwa nomor 13 tahun 2011 menegaskan bahwa harta haram tidak bisa menjadi objek wajib zakat. Bitcoin dianggap mengandung unsur horor, ketidakjelasan, dan lebih dekat pada kemudharatan daripada kemaslahatan. Dengan demikian, Bitcoin dinilai haram dan tidak dapat digunakan sebagai pembayaran zakat karena zakat harus ditunaikan dari harta yang halal. Tapi yang menarik, di Malaysia adalah negara pertama di dunia yang izinkan zakat menggunakan kripto. Dikutip dari CNBC Indonesia, Malaysia resmi menjadi negara pertama di dunia yang memperbolehkan pembayaran zakat menggunakan aset digital, termasuk uang kripto. CEO Pusat Penggunaan Zakat Dewan Agama Islam Wilayah Federal, Datuk Abdul Hakim Amir Osman, mengatakan inisiatif ini bertujuan untuk mendidik umat Islam tentang kewajiban zakat mereka di era teknologi blockchain dan mata uang kripto. Dikutip dari New Started Times, upaya inovatif oleh ini merupakan inisiatif terbaru untuk menyederhanakan pembayaran zakat. Warga Malaysia dilaporkan memiliki aset digital senilai 16 ringgit Malaysia yang wajib dizakati. Banyak anak muda yang berusia 18 hingga 34 tahun atau sekitar 54% dari total investor terlibat dalam dunia kripto. Oleh karena itu, kami melihat ini sebagai sumber zakat baru, sumber kekayaan baru, terutama bagi generasi muda, kata Datuk Abdul Hakim. Ia menambahkan bahwa sidang ke-134 Komite Konsultatif Hukum Islam Wilayah Federal juga memutuskan bahwa mata uang digital adalah komoditas yang dapat diperdagangkan dengan zakat bisnis ditetapkan pada tingkat 2,5%. Digitalisasi praktis keagamaan menunjukkan bahwa Islam terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan para pengikutnya yang terus berkembang, katanya. Dilaporkan bahwa pengumpulan zakat dari aset digital meningkat sebesar 73% atau sebesar 25 juta ringgit Malaysia pada tahun 2023. Pengumpulan tahun ini telah mencapai 44 juta ringgit Malaysia. Demikian kesimpulannya, yaitu bahwa jika di Indonesia banyak dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu masih mengharamkan penggunaan Bitcoin untuk membayar zakat. Bukan untuk membayar zakat, sedangkan Bitcoinnya aja di Muhammadiyah itu udah diharamkan atau mengandung unsur horor atau tidak jelas. Mungkin demikian,
presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.